this YouTube channel. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Halo, Terima Pak. kasih banyak ya Pagi. buat Pak Matius sama Pak Markus sudah invite saya ke acara ini. Ini pertama kali nih, jadi saya senang banget bisa ketemu teman-teman dari Axelis ya. Jadi mudah-mudahan hasil dari apa yang saya sharing dan mungkin nanti diskusi juga bisa bermanfaat buat semuanya. Ya, justru ini penghormatan buat kita nih ya, Bro Felix bisa join. Thank you banget loh. Thank you, thank you. Ya, Ya, saya sebagai pelanggan setia Grab ya, tentunya wah, pengen mantap. rahasia dapurnya Grab. Mantap, mantap. Thank you Pak Matius sama mungkin buat pelanggan Grab setia ya. Pesan sponsor, jadi yang belum beli paket ceria silahkan dibeli ya, soalnya penawaran terbatas. Loh, jualan jadinya. Siap, Pak. Oke, mungkin saya bisa mulai ya. Saya mohon izin untuk bisa sharing screen saya. Oke, kalau misalnya sudah kelihatan, tolong diinfo ya. Oke, sudah terlihat ya, Pak ya. Yap, terima kasih. Ya, jadi hari ini saya mau coba untuk sharing mengenai digital culture dan juga digital workforce untuk di Grab ya. Nah, pertama kan kalau orang Indonesia bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi biar saya disayang sama tim Axelis ini kenalan dulu ya. Jadi nama lengkap saya Felix Ignatius Tanumi Harja, biasa dipanggil Felix. Saya lahir di Bandung, tapi saya udah tinggal di Jakarta udah lama banget dari kecil gitu. Jadi sekarang keluarganya kita bertiga, foto sebelah kiri itu ada istri saya dan anak saya 4,5 tahun umurnya, namanya Renhat. Nah untuk kuliahnya sendiri saya tuh kebetulan lulus di Universitas Binus ya. Di sana saya ketemu Pak Matius juga, itu suatu berkah untuk ketemu Pak Matius. Jadi saya juga banyak belajar dan juga mendapat network lebih luas. Jadi saya ambil teknik informatika dari 2001 sampai 2005. Ya. Nah, lalu dari 2005 itu saya juga sudah bekerja, pengalamannya sekitar kurang lebih 16 tahun ya sampai tahun ini. Awal tuh saya lebih banyak fokus di produk dan kategori manajemen dan marketing gitu. Lalu saya juga mencoba peruntungan di sales, di account management dan juga di akuisisi. Ya. Nah, kalau dari industri sendiri, saya sebenarnya di awal tuh fokus di komputer hardware selama 12 tahun kurang lebih. Tapi udah itu saya banting setir karena saya lihat nih kayaknya ada yang menarik di dunia teknologi, makanya saya banting setir ke yang hospitality atau online travel agent dan sekarang di ride hailing atau delivery business. Ya. Nah dari employer sendiri, perusahaan-perusahaan itu ada Samsung, ada Asus, ada HP, Dell, Lenovo, itu yang komputer hardware. Lalu saya sempat juga kerja di Expedia, online travel agent, dan sekarang di Grab. Untuk role yang sekarang saya jalani itu sebagai Regional General Manager untuk produk GrabFood dan GrabMart di Jawa Timur dan di Sulawesi. Nah mungkin sekedar sharing aja, fun fact. Jadi saya dulu tidak seperti ini fotonya, tapi selama pandemi ini, puji Tuhan saya belum pernah kena COVID ya. Tapi selama pandemi ini karena mungkin kita mendapat kesempatan untuk bisa memperhatikan diri lebih baik dengan work from home, lalu juga makan makanan yang mungkin lebih bergizi ya daripada makan di luar. Jadi saya bisa turun sampai 18 kg selama pandemi ini gitu. Jadi mungkin terakhir ketemu Pak Matius, mungkin saya agak sedikit lebih lebar dari sekarang. Nah, lalu tadi Pak Matius sudah sempat mention juga ya, kalau saya sejak bulan Juni kemarin itu saya sudah tinggal di Bali ya sampai hari ini. Jadi sekarang ini saya sambil sharing di Bali gitu. Nah, oke, itu mungkin mengenai saya. Lalu karena berikutnya saya mau banyak sharing mengenai company ya, mengenai digital culture dan workforce di Grab. Jadi mungkin kita juga kenalan dari sisi company-nya. Grab sendiri tuh awalnya mulai sebagai perusahaan taksi. Jadi itu menjawab kebutuhan dari salah satu founder kita ya, seorang wanita namanya Huling. Dia itu merasa kalau naik taksi, dia di Malaysia, dia merasa kalau naik taksi itu kok untuk wanita tidak aman. Kenapa? Karena biasanya nyetop taksi di pinggir jalan. Kita nggak tahu drivernya siapa, attitude-nya seperti apa, apakah sebelumnya ada kasus, mobilnya pun kita tidak tahu mobil apa, atau plat nomornya pun kita baru tahu pada saat kita naik kan. Nah, lalu dari kebutuhan itu, maka munculnya dulu namanya MyTaxi sebelum Grab. Jadi dulu untuk MyTaxi itu fokus untuk market wanita. Untuk wanita-wanita yang mungkin merasa tidak aman, merasa apalagi kalau misalnya sering pulang malam, itu bisa pakai aplikasi, di mana di aplikasi akan ada info ya, siapa drivernya, namanya, lalu mobilnya apa, plat nomornya berapa, dan itu semua terdata di dalam aplikasi. Jadi misalnya nih amit-amit terjadi sesuatu ya selama perjalanan,
maka dengan mudah itu dari penumpang tersebut bisa melaporkan gitu ke perusahaannya ya, dari nama driver ya, dari nomor plat nomor segala macam ya. Jadi itu awalnya kenapa Grab bisa ada sampai sekarang. Nah, lalu secara corporate sendiri itu sekarang Grab sudah tersebar di banyak negara, terutama di Southeast Asia ya. Jadi sekarang ini ada 8 negara ya, mungkin bisa dilihat ya, termasuk Indonesia. Salah satu visi Grab itu untuk driving Southeast Asia forward. Ya, jadi itu visi yang dari founder kita mau menjalankan. Nah, untuk perjalanannya Grab itu dari 2012 ya. Jadi dulu namanya MyTaxi hanya di Malaysia, lalu berkembang. 2013 ekspansi ke negara lain, 2014 dari MyTaxi berubah menjadi GrabCar sama GrabBike dan masuk Indonesia dan Vietnam. 2015 ada Grab Express, 2016 GrabShare, 2017 itu ada namanya GrabPay. Kalau di Indonesia mungkin pakai OVO. Dan mungkin teman-teman juga tahu Grab kemarin baru investasi lagi ya ke OVO dan menjadi salah satu pemegang saham yang terbesar di OVO gitu. Dan juga di 2017 itu ekspansi lagi ke Kamboja dan juga Myanmar. 2018 itu baru ada GrabFood dan GrabAds ya. Jadi kalau teman-teman yang pakai aplikasi Grab, kadang-kadang bisa lihat tiba-tiba Unilever ada iklan atau mungkin Disney ada iklan gitu. Karena itu ada GrabAds. 2019 lebih banyak lagi kita ada Grab Kitchen, yaitu Business Cloud Kitchen, ada GrabMart untuk grocery, ada Grab Finance, Grab Insurance, dan di 2020 lebih luas lagi ada Grab Invest dan Grab Defense. Ya, jadi itu mungkin produk line up atau service yang ada di Grab. Memang nggak semuanya ada di Indonesia ya. Contoh Grab Invest, Grab Defense, Grab Finance, Grab Insurance itu sekarang masih belum masuk ke Indonesia. Karena kan pasti untuk secara financial itu tiap negara berbeda-beda ya dari perizinannya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga bisa meluncurkan service yang sama di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu visi dan misinya juga. Grab mau menjadi #1 super app di Southeast Asia. Ya, jadi ini tampilan dari Grab application, kalau teman-teman sudah familiar ya. Itu kita ada delivery, ada express, ada mobility. Mobility masih transport. Ya. Bahkan sekarang kita udah ada hotel, udah ada health, udah ada untuk bill payment juga. Dan untuk di Singapura kita ada GrabPay, tapi kalau di Indonesia kita pakai OVO ya untuk financial services-nya. Insurance dan insurance invest loans itu masih akan coming up, pay later juga akan coming up di Indonesia. Tapi kalau di negara lain itu kita udah ada semua service tersebut. Nah, kenapa kita mau dibilang sebagai super app? Karena Grab visinya itu sebagai super app kita ingin menjadi everyday everything app dalam consumer life. Jadi istilahnya ini life cycle dari seorang consumer ya, dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Itu hampir setiap jam ada aplikasi ataupun service yang bisa digunakan di Grab. Ya, dari pagi-pagi mungkin makan pagi pesan di food, lalu mau berangkat kerja pakai ride ya, pakai GrabCar atau GrabBike. Lalu mungkin di perjalanan sambil bayar tagihan, telepon, internet segala macam. Siang makan siang. Lalu mungkin saya perlu ngirim barang nih dari kantor atau dari mana gitu, pakai Grab Express. Lalu mungkin sore-sore bisa sambil invest karena kan udah mau penutupan tuh ya biasa untuk jam saham kan. Lalu berikutnya karena malam mungkin mau ada kebutuhan belanja di GrabMart. Ya, lalu ada juga shopping. Lalu untuk pulang dari kantor ke rumah itu pakai ride. Ya, malam makan malam pakai GrabFood. Mungkin bisa bayar tagihan juga di malam. Kalau misalnya mau liburan bisa pesan hotel. Dan sebelum tidur biasanya kita sering lihat-lihat ya untuk online shopping, jadi mungkin malam bisa dipakai untuk shopping juga. Jadi itu caranya Grab menjadi super app yang bisa integrate ke dalam kehidupan consumer sehari-hari. Nah, lalu untuk dari leadership ya, untuk di Southeast Asia itu semuanya Grab sekarang nomor 1 ya. Untuk mobility atau transport itu nomor 1. Sudah 8 tahun. Ya, untuk delivery pun di Southeast Asia itu biarpun baru 3 tahun, tapi Grab juga sudah nomor 1 ya. Ini untuk food delivery. Jadi mungkin belum termasuk untuk yang grocery, karena grocery masih cukup baru ya, baru 1 tahun. Dan financial services pun untuk secara digital wallet payment ya, mungkin memang di Indonesia GrabPay atau OVO mungkin belum nomor 1, tapi secara Southeast Asia itu sudah nomor 1 ya untuk di Southeast Asia. Nah, tadi saya sempat mention mengenai
perubahan behavior ya, perubahan dari cara customer kita spending atau belanja. Nah, kalau kita lihat pada saat ini juga saya ambil dari Google ya, jadi teman-teman juga bisa cari sendiri untuk ride sharing market ya. Jadi kayak GrabCar, GrabBike, mungkin kompetitor punya kayak GoCar, GoBike itu, Gojek itu mereka tuh di awal 2019 tuh agak sedikit struggle. Jadi 2018 ke 2019 itu growing masih signifikan. Jadi yang garis warna abu-abu ini adalah proyeksi sebelum COVID diperkirakan. Tapi karena COVID itu benar-benar terpukul ya, karena orang tidak mau lagi kayak naik sharing car, naik sharing bike, itu bisa dibilang dari 2019 ke 2020 agak flat. Ya, yang harusnya growing itu agak flat. Jadi ada yang hilang di sini. Customer yang mungkin tidak mau menggunakan service itu. Tapi untungnya 2021 itu tadi Pak Matis juga udah sempat sharing ya. Sekarang mall udah rame, kafe juga udah penuh, dan orang-orang sudah mobilitasnya hampir seperti normal lagi. Jadi 2021 itu udah mulai growing. Ya, jadi ini change of behavior yang kita lihat untuk pengguna ride sharing ya. Jadi kayak GrabBike dan GrabCar. Tapi kalau kita lihat dari sisi food itu beda sekali. GrabFood itu malah selama pandemi naiknya signifikan, hampir 2 kali lipat ya dari sisi ordernya. Dan juga dari sisi customer pun menambah, karena mungkin dulu orang-orang yang tadi Pak Matius sempat bilang dulunya nggak suka pakai GrabFood, tapi karena sekarang dengan ada change of behavior ini, itu naik 1,5 kali lipat dari jumlah konsumernya GrabFood. Ya, dan ini datanya nggak hanya untuk Indonesia, ini Grab secara keseluruhan. Jadi di sini change of behavior yang kita lihat. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, ini Pak Felix katanya mau sharing mengenai digital workforce dan digital culture. Kok malah jadi promosi Grab ya? Nah, jadi sebenarnya saya sharing ini untuk background-nya, untuk masuk ke materi yang mungkin berhubungan ya. Nah, jadi kan tadi judulnya adalah digital culture dan digital workforce ya. Nah, tadi kita udah tahu mengenai kondisi market, kondisi Grab. Mungkin sekarang saya lebih zoom in ke apa saja yang menjadi kendala kalau kita nih secara company atau kita secara sebagai employee ya, sebagai pelaku digital, kita mau melakukan digital transformation menjadi digital culture dan juga digital workforce ya. Pertama itu paling sulit adalah merubah company culture. Apalagi kalau kita bicara mengenai company corporate ya. Tadi kan Pak Franky udah sempat sharing ya, kebanyakan corporate company yang besar yang Fortune 500 udah pakai SAP. Nah, itu adalah satu hal yang positif sebenarnya. Karena untuk merubah company culture itu tidak mudah. Dari yang tadi manual, semuanya mungkin tanda tangan kertas, atau mungkin tanda tangan email, sekarang harus semuanya serba digital. Semua pakai app, semuanya pakai cloud. Ya, itu yang paling susah. Kedua, kalau di digital strategi ya, jadi kalau company go digital, mereka biasa berpikir campaign mentality. Maksudnya apa? Sekarang saya buat campaign untuk periode waktu tertentu, udah selesai, udah selesai. Itu tidak bisa untuk digital transformation. Tapi kita harus berpikir long term. Tidak hanya karena, oh ya sekarang pandemi nih, kita campaign untuk digital. Tapi setelah pandemi, terus kita balik lagi ke culture yang sebelumnya. Itu tidak bisa. Nah, ini harus something yang sustainable. Sesuatu yang kita bisa aplikasikan untuk jangka panjang. Nah, berikutnya, salah satu challenge juga untuk digital, gimana caranya biasanya kita ketemu di kantor. Kalau mau ngomong sama teman, tinggal colek aja, ngobrol yuk gitu. Sekarang nggak bisa. Ini boro-boro kita ngomong masalah different department ya, different team gitu. Ini kita satu tim aja sekarang udah mungkin agak lebih susah. Kalau kita mau ngobrol harus chatting dulu, bilang saya bisa buka waktunya nggak gitu. Ya. Lalu berikutnya karena selama pandemi ini dan juga mungkin sebelum pandemi banyak company yang mereka tidak mau mengalokasikan resources ya, sumber daya baik dari orang, dari teknologi maupun budget. Jadi kayak tar dulu deh kalau misalnya untuk digital transformation ya, untuk beli mungkin kayak hosting cloud gitu. Nanti dulu deh, ya mungkin sekarang belum in. Atau untuk memperbarui software yang tadi kayak misalnya mungkin kayak SAP atau software yang lebih sophisticated. Oh mahal, kayaknya belum butuh. Ya, itu yang menjadi salah satu kendala juga. Dan terakhir, karena kita kan sebagai company pasti kita harus serve our customer ya, customer kita kan. Gimana cara kita mempelajari dan juga kita beradaptasi terhadap behavior customer yang berbeda. Tadi saya sempat share behavior customer Grab itu berubah dengan adanya pandemi ini. Nah, itu kita harus bisa tahu gimana cara kita bisa memahami. Gitu.
Nah, kalau kita misalnya sebagai company kita udah tahu, oke, itu challenges-nya. Lalu apa saja yang harus kita perhatikan kalau kita mau berubah menjadi digital culture dan digital workforce? Ya, balik lagi ke culture company. Itu menjadi fondasi. Karena tanpa merubah culture, maka tidak mungkin bisa berubah melakukan digital transformation. Ya. Setelah culture-nya sudah terbuild untuk culture digital, itu harus tidak hanya dituangkan dalam bentuk teori ya, dalam bentuk mungkin slides atau tertulis, tapi harus dilaksanakan oleh strategic leadership-nya, oleh CEO-nya, oleh CFO-nya, oleh VP-nya, oleh director-nya. Karena kita sebagai employee, kita hanya bisa mengikuti apa yang pemimpin kita lakukan. Kalau enggak, sama aja bohong. Nah, berikutnya, dari leadership sudah clear, culture-nya ini. Nah, kita harus cari orang-orang atau talent-talent yang memang berhubungan dengan digital. Baik dari back-end-nya, misalnya kita cari untuk IT talent-nya yang dari digital, maupun misalnya dari HR-nya, dari HR operational, ya, untuk bisa melaksanakan digital culture ini. Nah, itu karena orang-orang adalah yang mengerjakan, yang melakukan. Nah, setelah ada orang-orang digitalnya, digital talent-nya, baru kita buat project atau operational structure-nya. Gimana cara kita merubah dari mungkin yang manual atau non-digital menjadi digital. Dan terakhir, yang tidak kalah penting, itu adalah untuk sistemnya. Ya, jadi kalau kita bilang, oh ya kita digital, tapi tidak tersedia. Mungkin kayak dari sisi hardware-nya, employee tidak mendapat misalnya PC atau komputer yang mumpuni, atau secara network-nya kurang mendukung, security-nya kurang baik, atau misalnya sekarang masih semuanya sangat mengandalkan server sendiri, belum ke cloud, ya, belum ke cloud computing. Maka itu tidak bisa. Jadi teknologi pun harus mendukung dari culture sampai ke digital transformation. Nah, tadi kan saya lebih banyak berbicara mengenai dari sisi company-nya. Lalu kita sekarang melihat dari sisi workplace-nya. Ya, karena kan tadi digital culture, digital workforce. Jadi workplace-nya seperti apa? Nah, ini ada beberapa hal ya. Pertama, balik lagi secara workplace, culture dan awareness juga itu penting. Jadi gimana kita melihat bahwa teknologi dan environment ya, lingkungan itu mendukung untuk misalnya remote working, lalu untuk secara komunikasi, itu culture-nya dan awareness-nya pun ada ya. Baik dari internal kita secara perusahaan maupun dengan pihak eksternal, misalnya vendor atau customer. Nah, ini collaboration itu sangat-sangat penting sekali. Saya secara pribadi, saya mengalami kalau kita berbicara mengenai digital workplace, digital workforce, itu collaboration sangat penting. Karena dengan keterbatasan kita masing-masing work from home, work from anywhere, kita harus melakukan kolaborasi. Ya, jadi komunikasi, kolaborasi. Jadi dengan ada tools untuk collaboration itu sangat membantu sekali. Nah, berikutnya adalah virtual work environment. Jadi kita misalnya secara culture dan juga collaboration sudah bagus, tapi harus ada virtual work environment. Karena kan tadi work from home, work from anywhere. Ya, device-nya harus mumpuni, secara network-nya pun harus baik gitu. Nah, makanya berikutnya seamless networking. Ya, jadi biarpun kita kerja dari rumah, kerja dari Bali, kerja dari luar negeri pun, itu harus reliable untuk remote networking-nya. Karena kalau enggak, maka ya mungkin bohong ya kita ngomong mengenai digital workplace, digital workforce gitu. Nah, berikutnya banyak perusahaan yang sekarang mungkin hanya bertransformasi untuk ke digital workforce ini untuk pandemi saja, which is itu nggak bisa. Harus secara continuity. Gimana caranya agar business continuity itu bahkan setelah pandemi pun, tadi yang Pak Matius bilang, udah menjadi endemi, udah menjadi new normal, itu masih bisa continue ya dengan model workforce atau workplace seperti sekarang. Dan terakhir pasti kalau secara company kita pasti akan khawatir nih kalau misalnya wah kalau kerja dari work from home, work from anywhere nanti datanya bocor apa segala macam ya. Sekarang mungkin banyak teman-teman yang dengar di berita bahkan pemerintah aja banyak yang datanya bocor ya. Nah, makanya security itu pun kita harus adaptasi dengan kondisi ini. Biasanya kita bisa kontrol semua secara fisikal di kantor, kali ini nggak bisa ya. Jadi gimana caranya kita mengkontrol security tersebut beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang. Ya, mungkin itu sih yang saya mau sharing mengenai digital culture, digital workforce untuk di Grab ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah kita semua siap untuk merangkul, untuk menjalani digital culture dan digital workforce. Yang tadi Pak Matius bilang
mungkin akan menjadi new normal. Ya, mungkin sekian dari saya. Saya mungkin sekarang buka aja sesi untuk Q&A ya, untuk tanya jawab. Terima kasih. Wow, luar biasa banget nih materi dari Pak Felix. Terima kasih banyak Pak Felix sharingnya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan kita membuka sesi pertanyaan sekarang. Boleh disampaikan di chat, ataupun kalau mau ngomong langsung dengan Pak Felix, kesempatan jarang loh ini, bisa langsung nyalain kamera, kita ngobrol bareng sama Pak Felix. Oke. Di kolom chat ini ada pertanyaan nih dari Pak Perdana ya. Pak Felix, bagaimana culture changes strategi yang akan digunakan, yang akan dilakukan untuk sinergi Grab dan Bank Fama? Silakan Pak Felix. Iya, oke. Mungkin kalau untuk pertanyaan ini, mohon maaf sekali saya nggak bisa sharing ya, karena kan mungkin teman-teman baru tahu Grab kita baru IPO. Jadi memang kita di Grab itu cukup ketat mengenai informasi mengenai strategi ya. Jadi mungkin saya belum bisa sharing, kecuali memang misalnya sudah ada keluar gitu. Contoh yang saya bisa sharing ya, mungkin teman-teman udah tahu juga Grab kita baru invest untuk di sisi financial ya. Kita baru invest lagi di OVO menjadi majority. Jadi mungkin kedepannya teman-teman akan lebih banyak lihat integrasi antara Grab dengan OVO. Lalu baru saja kalau nggak salah bulan lalu kita baru juga invest di Bareksa, ya salah satu security company yang cukup besar di Indonesia. Jadi juga tadi kan saya sempat sharing kalau di Singapura, di negara lain itu Grab Financial Services-nya udah banyak sampai invest segala macam. Di Indonesia kan memang kita masih belum. Makanya kita sekarang lagi coba kejar ke sana. Makanya teman-teman banyak lihat Grab tuh sekarang banyak invest di bisnis di industri finance ya. Jadi mungkin kalau memang nanti sudah ada beritanya baru saya bisa sharing. Tapi sekarang mohon maaf sekali Pak Perdana ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Felix. Kira-kira dari yang lain ada yang mau tanya lagi? Halo, Pak Felix. Dan Pak Matius, silakan Pak. Iya, halo Pak Matius. Saya, adiknya. Sorry. Pak Markus ya. Ya, memang suaranya mirip kita. Iya, thank you juga untuk Pak Felix ya, udah mengisi jadi narasumber di Excelis Conference ini ya. Jadi saya perhatikan gini ya, kita ini lagi quote unquote dipaksa ya untuk menciptakan digital yang tadi ya, situasi apa-apa semua digital begitu ya. Nah yang menarik, saya kemarin ngobrol juga dengan salah satu ya saya nggak tahu top management di salah satu perusahaan yang besar lah ya, enterprise gede banget ya. Dan mereka itu sebenarnya sebelum pandemi itu sudah melakukan bahkan mengundang konsultan gitu ya untuk membuat situasi seperti hari ini sebenarnya sebelum pandemi ya. Nah, cuman memang ketika dilakukan akhirnya menjadi cost yang sia-sia menurutnya gitu ya, karena ternyata big boss-nya memang tidak mau gitu. Jadi mereka tahu dunia ini berubah gitu ya. Mereka tahu perlu panggil konsultan, mereka tahu perlu belajar, tapi tetap dalam hati kecil atau dalam hati besar saya nggak tahu ya. Kenyataannya ternyata bosnya itu tetap apa-apa masih mau manual begitu. Ya. Nah, Excelis mau belajar nih dari Grab ya. Kita ini ya beberapa kali sudah kita lakukan ya, termasuk partner saya Pak Matius juga ya melakukan work from Bali gitu ya. Nah, kira-kira ini sebenarnya ya, menurut Pak Felix, kira-kira ini kita memang secara sadar ya harus berubah ya. Lalu apakah kita itu kalau menolak ya akibatnya apa gitu ya? Karena saya jadi ya karena kita perlu berpikir keras tentang ini ya. Kita nggak mau ikut apa konsekuensinya gitu ya, atau kita abaikan kita nanti akan jadi seperti apa gitu. Nah itu yang sebenarnya kita masih gamang sih kalau saya bisa bilang gitu. Saya pribadi gamang bagaimana mengelola ini karena minggu depan saya juga akan mencoba ya work from Cirebon ya. Tadi kan work from Bali. Saya besok akan berangkat ke Cirebon 3-4 hari. Saya akan berusaha bekerja dari sana begitu. Ya. Nah karena kami kan memang awalnya konvensional ya, beda kalau Grab ya memang sudah dari sananya begitu tadi ya Pak Felix bilang ya. Bahkan sebelum pandemi sudah melakukan ini semua. Nah, kira-kira kalau saya melakukan itu ya saya ada kegamangan nih ya. Apakah ada tas yang
akan terlewat gitu ya, apakah staff saya nyaman gitu ya, di manage dari jauh, bla 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 gitu. Nah, kira-kira kita memang harus ya. Lalu kalau tidak, bagaimana konsekuensinya? Begitu, Pak Felix. Terima kasih sebelumnya jawabannya. Ya, terima kasih banyak Pak Markus. Kayaknya ini Pak Markus benar-benar menyuarakan suara-suara dari banyak company sih. Mungkin nggak hanya Axelis ya. Saya yakin banyak sekali company yang mengalami situasi yang sama. Gitu. Nah, mungkin kalau saya boleh sharing ya, ini slide saya yang sebelumnya, memang nomor satu paling besar itu challenge dari digital transformation adalah changing company culture. Pasti itu paling besar. Makanya 63%, very important-nya ya. Nah, lalu gimana caranya? Tadi kan Pak Markus sempat sharing, dari company sebenarnya udah tahu, mereka mau merubah culture-nya. Tapi memang nomor satu ya, kenapa kita nggak cari orangnya dulu, kita nggak buat structure, atau kita nggak purchase teknologinya, karena dari leadership-nya harus menjalankan. Nah, jadi kalau tadi Pak Markus bilang, Pak Markus mau coba untuk WFC ya, Work from Cirebon, itu adalah satu kemajuan sebagai leadership, sebagai strategic leadership, mau menjalankan culture yang akan dijalankan oleh company. Di Grab itu kemarin kita sempat ada iseng, kita tadi nggak saling tahu siapa aja work from Bali. Jadi kita adain ngumpul-ngumpul gitu yang work from Bali ya. Ternyata ada 30 orang yang work from Bali di Grab. Dan tidak ada yang base di Bali, ada yang base di Surabaya, ada yang di Makassar, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung gitu. Nah, kenapa? Kita sempat ngobrol ya, kok kita mau ya work from Bali? Karena memang CEO kita, co-founder kita pun ya, mereka menjalankan. Co-founder kita juga sempat work from Bali. Sekarang dia udah balik lagi. Awal-awal pandemi dia work from Bali, gitu. Tapi kebetulan dia baru punya anak, jadi dia stay di Singapura. Dan juga dari beberapa leadership management di Grab pun ya work from anywhere, ada yang sekarang di Sydney, ada yang di mana-mana gitu. Jadi memang tadi ya, balik ke yang Pak Markus bilang, kalau memang dari leadership-nya tidak menjalankan, menurut saya bohong sih itu bisa kejadian. Ya, jadi makanya kenapa sebelum kita cari talentnya dulu, leadership-nya itu harus align dulu. Selama leadership tidak align, maka itu tidak akan kejadian. Nah, lalu apa konsekuensinya? Ya, menurut saya cukup jelas sekali ya. Pertama dari sisi secara agility ya, secara kelincahan dari perusahaan itu pasti nggak akan, konvensional pasti akan lebih lambat. Tadi Pak Matius sharing mengenai sekarang anak muda udah Instagraman, udah TikTokan, segala macam ya. Sedangkan mungkin yang kalau saya juga nggak Instagraman, by the way, nggak Instagram, nggak TikTokan. Jadi saya juga sama nih, kayak Pak Matius, saya masih Facebook gitu. Ya pasti akan ketinggalan sama yang muda-muda. Ditambah lagi sekarang talent-talent yang beredar ya. Sekarang tuh yang namanya digital talent tuh sangat langka. Kita mengalami kelangkaan digital talent dan rebutan. Ya, saya baru mau hiring satu orang ke Grab ya. Baru aja selang berapa hari tiba-tiba udah mendapat offer dari company lain. Itu kejadian gitu. Ada yang udah deal, udah sign, tiba-tiba diambil sama company lain. Sebegitunya sekarang digital talent. Nah, bayangin aja Grab yang sebagai company kita udah benar-benar menjalani digital culture, masih mengalami ya kelangkaan talent. Apalagi company yang konvensional. Sudah pasti itu tinggal tunggu waktu menurut saya. Tambah lagi itu dari sisi talent. Dari sisi customer juga pasti kan sekarang mereka sudah beradaptasi ya dengan digital culture gitu. Gimana cara kita bisa serve customer kalau company sendiri tidak menjalani digital culture? Ya, jadi menurut saya konsekuensi saya bisa bilang tuh fatal. Tinggal tunggu waktu aja company-nya kapan akan tutup. Dan saya yakin kalau Axelis di bawah kepemimpinan Pak Markus, Pak Matius nih sekarang sudah melakukan revolusi yang besar ya untuk menuju ke sini. Bahkan tadi Pak Matius WFB udah, Pak Markus mau WFC nih. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan culture yang sesuai gitu untuk company, dan teman-teman yang lain mungkin sekarang saya masih izin ya, masih malu gitu loh untuk WFB atau work from anywhere, tapi dengan leadership melakukan ini pasti akan menjadi culture di company. Mohon maaf mungkin agak panjang jawabannya, tapi kurang lebih itu dari saya. Wah, luar biasa banget nih Pak Felix sharingnya. Jadi kita memang beruntung guys, di sini kita bisa ngerasain kurang lebih apa sih teman-teman yang kita di Grab juga rasain. Di mana kita bisa dikasih kesempatan untuk work from anywhere, dan itu juga di encourage juga sama Pak Matius waktu itu.
Oke, mungkin apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oh, ini ada dari Pak Vika Andrianto. Pak Vika Andrianto menyampaikan, salah satu obstacle dari digital culture working dengan work from anywhere adalah engagement employee berkurang. Dikarenakan kurangnya interaksi langsung dan biasanya muncul miskomunikasi yang sering terjadi di antara karyawan. Nah, apakah ada engagement program yang berhasil dijalankan di Grab untuk mengatasi hal tersebut? Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan ini sangat relevan. Kayaknya semua company juga pasti yang mungkin yang baik yang sudah ada digital culture maupun yang masih konvensional, pasti selama pandemi ini mengalami nih masalah komunikasi, masalah engagement. Kalau di Grab sendiri tuh bisa dibilang employee engagement itu sangat-sangat banyak sekali. Ya, kalau saya pribadi, saya tuh suka dengan istilah gini, lebih baik kita over communicate daripada miscommunication. Artinya apa? Saya berusaha tuh untuk komunikasiin sebanyak mungkin ke tim saya, ke bos saya. Bahkan hal-hal kecil saya coba komunikasikan. Ya, kenapa? Karena lebih baik ya kita dan kadang saya komunikasi berkali-kali untuk hal yang sama ya. Karena kadang mungkin saya lupa, wah ini saya udah komunikasi atau belum ya. Lebih baik kita komunikasikan aja. Daripada misalnya, udah deh saya nggak mau ngomong, nanti ternyata ada miscommunication. Nah, kalau di Grab sendiri, kita itu ada yang namanya, kalau secara pekerjaan ya, kita tuh ada namanya weekly one-on-one. Jadi saya dengan direct report saya, sekarang tuh ada 5 orang ya, setiap minggu tuh kita ada waktu setiap 30 menit untuk ngobrol. Dan ini bukan untuk reporting ya, maksudnya bukan tim saya harus report pencapaian mereka seperti apa. Ini benar-benar kita ngobrol, mereka sekarang masalahnya apa sih, lalu mereka butuh bantuan apa, gimana cara kita ngembangin bisnis kita lebih baik lagi. Gitu. Kedua, kita ada namanya weekly business report, weekly business review (WBR). Jadi setiap minggu itu kita melihat secara performance, itu bisa dihadiri oleh semua timnya untuk kita lihat bagaimana pencapaian kita. Mungkin apa yang masih kurang, apa yang bisa kita perbaiki untuk bisa mencapai target yang diberikan oleh company. Nah, itu yang berhubungan dengan pekerjaan. Sebenarnya cuma 2 sih yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang tidak berhubungan dengan pekerjaan itu banyak. Contoh, kita ada namanya monthly town hall ya. Jadi town hall itu semua tim dikumpulkan. Tujuannya cuma satu, have fun aja. Kita di sana ngerayain ulang tahun, merayakan yang ada anniversary pekerjaan. Kita buat game, kita bisa buat game kayak Kahoot lah, atau bisa buat game yang receh-receh dan ada hadiahnya gitu. Sana kita juga celebrate, misalnya ada awarding, misalnya kayak best sales, best admin, best apa gitu. Kita ada awarding best manager. Jadi selama waktu kurang lebih 1 jam itu ngobrol bisnisnya cuma kayak 5 menit, 10 menit. Sisanya tuh benar-benar kita having fun. Ya. Itu kita ada namanya Monday Town Hall. Terus saya juga dengan tim saya, kita ada yang namanya Monday Pitch. Jadi setiap Senin kita 30 menit itu kita ngobrol mengenai berbagai hal. Jadi misalnya salah satu tim saya merasa, wah sekarang kok saya agak susah ya untuk bisa masuk ke dalam komunikasi sama tim saya. Dia ngomong, terus kita saling kasih usul gitu, oh ya mungkin bisa coba ini, bisa coba ini. Jadi ngobrol aja ya Monday Pitch itu. Ya, dan itu semua di luar kerjaan. Maksudnya bukan kita ngomong gimana cara kita achieve target, gimana cara kita mengalahkan kompetitor gitu. Bisa berbagai hal. Ya. Dan kalau setiap 3 bulan sekali itu kita ada namanya offsite. Jadi offsite itu kita biarpun tadi kan semua berasal dari tempat yang berbeda-beda, tapi kita ngumpul di satu tempat ya untuk ketemu. Memang kita nggak bisa memungkiri namanya orang Indonesia ya, ketemu muka itu masih penting juga. Ya, jadi kita ada offsite. Di sana kita bisa ada outing ya, mungkin bisa hiking, kita bisa dinner bareng gitu. Mungkin cuma 1-2 hari, tapi itu juga penting. Gitu. Jadi mungkin kurang lebih itu sih engagement yang sekarang dari Grab lakukan ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin yang tadi iseng-iseng ngumpul di Bali, teman-teman yang WFB, itu juga bentuk engagement-nya juga ya, Pak ya? Iya, benar. Jadi yang sebenarnya yang memprakarsa itu bukannya kita-kita. Jadi kebetulan manajer saya yang orang Thailand itu, dia ke Bali, dan dia bilang, ini nih, saya lagi ke Bali nih, ketemuan yuk gitu. Terus pas kita kumpul-kumpul, ternyata banyak orangnya. Jadi kita juga sama ini nggak saling tahu gitu. Oh, sini kerja dari Bali. Saya juga nggak ngomong ke semua orang, oh saya kerja dari Bali gitu. Ya ternyata memang banyak gitu orangnya. Baik, jadi memang perlu komitmen dari strategic leadership juga ya Pak ya, sampai ke engagement bisa sampai ke semua level dari sebuah organisasinya.
Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Pak Felix untuk sharingnya, sangat insightful, sangat menarik, sangat menginspirasi kita semua. Ya, terima kasih banyak ya untuk Axelis, untuk Pak Matius, Pak Markus sudah mengundang saya. Mudah-mudahan tadi yang saya sharing juga bisa bermanfaat buat Axelis, buat teman-teman sekalian. Nanti kalau memang ada acara lagi, mau undang lagi, silahkan. Saya dengan sangat senang hati untuk hadir. Waduh. Siap, kehormatan buat Bersyukur sekali kita. Thank you banget. Banyak Pak Felix. Ya, terima kasih. Saya sambil izin juga ya semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ya, Pak. baik. Sampai Terima kasih, ketemu lagi Pak. Pak.